Tidak hanya di Poso, aksi peledakan dilakukan oleh Wirahadi alias Hadi sampai Makassar, Sulawesi Selatan. Salah satu sasaran bom Hadi adalah ruang pamer mobil milik keluarga Yusuf Kala yang ketika itu menjabat sebagai Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat. Langsung ke Makassar saya dengan teman dari Poso Indo orang. Sampai di sana 2 hari perjalanan sampai sana di Makassar cari kos. Cari kos di Jalan Urip Sumeharjo. Nah, kemudian di situ cari kos sampai pagi depannya malam saya survei dulu. Survei Mall Ratu Indah, KFC Pangayoman dengan NP Haji Kala. Survei besok malamnya, besok paginya saya sudah meracik. Kemudian pasang detonatornya, setting timernya dengan gardus-gardusnya, tasnya. Pas habis malam takbiran yang terjadi kan bomnya kan terjadi pas malam takbiran. Malamnya pas habis sholat maghrib semua sudah berangkat untuk pasang bom. Teman yang bawa bom itu yang meninggal di Mall Ratu Indah berangkat ke mall. Kemudian NP Haji Kala, kemudian KFC Pangayoman. Serentak meledak itu bom. Ia menyasar aset milik Yusuf Kala karena tidak setuju dengan deklarasi Malino yang digagas oleh JK. Hak-haknya umat Islam yang ada di Poso yang bertempat di masyarakatnya orang Nasrani belum semua diambil oleh kaum muslimin. Harta-harta mereka, hasil-hasil kebun mereka belum bisa diambil dari kalangan umat Islam. Baru langsung diadakan perdamaian di Malino. Jadi ketidakpuasan kami sehingga kami meledakan bom Makassar, yaitu di NP Haji Kala dengan Mall Ratu Indah. Inisiatif perdamaian yang dilakukan pada akhir 2001 itu terjadi di tengah situasi konflik yang masih panas. Bagi sebagian kelompok, perjanjian Malino tidak mengakhiri semua aksi kekerasan, justru menjadi pemicu aksi-aksi selanjutnya. Poin-poin yang tidak selesai inilah yang menjadi masalah bagi kita semua ini sebenarnya, yang oleh Yusuf Kala dijadikan sebagai suatu alasan untuk berdamai. Nah, sehingga sepertinya perdamaian itu seperti perdamaian yang dipaksakan dengan persoalan yang tidak selesai. Nah, pada waktu itu apa yang terjadi? Yang merasa tidak tersalur kemauannya untuk dalam perlindungan hukum, mereka secara sporadis nembak sana, nembak sini. Nah, masih ada waktu itu. Setelah deklarasi masih ada terjadi peristiwa-peristiwa. Poso dan Makassar menjadi ring atau arena Wirahadi untuk meninju pihak-pihak yang berseberangan dengan pahamnya. Semulanya untuk takarannya dari Poso ini, dari pribadi kami dan teman-teman kami, karena kami membalas, karena mereka juga membantai, membunuh, merampas harta-harta umat Islam Poso, jadi kami membalasnya dengan hal yang begitu yang terjadi di pengeboman bis antariksa dengan palu dan penembakan di Malakosa itu daerah Sausu. Setelah aksi di Makassar, Wirahadi berpindah-pindah tempat persembunyian sampai akhirnya tertangkap pada April 2003. Saya ditangkap di Palu. Pindah masuk penjara dan sekarang bagaimana? Ya, saya masuk di penjara, pertamanya ditahan di Jalan Balai Kota di Kota Makassar selama 11 bulan. Kemudian sampai vonis, kemudian saya diantar langsung ke LP Jalan Sultan Alauddin Makassar. Sampai saya jalani di situ 9 tahun 8 bulan. Berada di dalam jeruji besi membuatnya gelisah. Berulang kali mengajukan pemindahan tahanan tapi ditolak. Akhirnya Wirahadi melarikan diri dari lembaga pemasyarakatan. Sebenarnya saya tidak mau melarikan diri dari LP Makassar itu. Cuma karena
Sudah 3 kali saya mengajukan permohonan untuk pemindahan tahanan dari LP Makassar ke LP Palu, kelas 2 Palu. Tapi tidak direspon. Bagaimana saya ditahan di sana, tidak ada yang besuk-besuk. Karena ya biaya tidak ada, terbatas dari keluarga. Sana untung-untungan 3 tahun ada yang besuk saya. Itu pun dari saya punya ibu saja. Itu caranya melarikan diri bagaimana? Ya. Cara melarikan diri. Saya melarikan itu sudah pasti kalinya saya punya surat dibawa oleh orang tuaku dari pihak lapas Palu, dia dikasih pindah, dia punya 2 hari begitu saya melarikan diri dengan panjat tembok. Hari Minggu jam 10 pagi.